Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan, nama saya Rizky Widianto, NRP 23 2019 Dan saya Ramadhan Nur Fajar, NRP 23 2019 035 Kami dari kelompok 9. 9 akan menjelaskan Ngobrol tentang kebijakan satu peta dari mata kuliah apa? kebijakan geososial. Iya. Oke. Kebijakan satu peta tuh apa sih? Kebijakan satu peta tuh upaya pemerintah ya buat mewujudkan satu peta tuh yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar dan satu geoportal sama satu basis data sehingga dapat menjadi acuan lah yang akurat dan akuntabel gitu buat pelaksanaan berbagai kegiatan gitu. Kebijakan satu peta tuh bisa disebut one map policy ya. Iya bisa itu. Oke, terus kalau misalkan kebijakan satu peta tuh kegiatannya tuh apa aja ya? Ada 4 kalau nggak salah. Kebijakannya tuh ada 4. Itu kompilasi. Yang pertama tuh kompilasi itu jadi kayak mengumpulkan informasinya dulu gitu dari tematik, dari yang dimiliki sama kementerian atau lembaga-lembaga gitulah. Terus ada integrasi ini tuh kayak koreksi dan verifikasi lah. Terus ada sinkronisasi tuh kayaknya buat kayak namanya aja tuh udah termasuk ya buat sinkronin lah ya. Terus ada berbagai data juga dan informasi geospasial gitu yang melalui jaringan informasi geospasial lah nasional ya. Oke, terus jadi ada 4 berarti ya. 4. Ada juga tuh manfaat kebijakan satu peta ini. Ada manfaat. Iya, mesti ada manfaatnya lah ya, pasti. Ada. Terus apa aja sih itu manfaatnya tuh yang kamu ketahui aja dan gitu. Kayaknya ada 5, ada 4, tapi cuma tahu 2 nggak apa-apa lah kita sini sharing-sharing. Jadi siapa tahu saya bisa nambahin gitu. Jadi yang pertama tuh yang dan tahu tuh perencanaan dan pemanfaatan ruang yang terintegrasi lah dalam rencana tata ruang darat, laut, dalam bumi dan udara. Terus yang kedua tuh kesesuaian dan perizinannya tuh dari pemanfaatan ruang masing-masing sektor gitu. Itu sih yang ini gue tambahin, gue juga ada inget lah. Itu gue baca juga sama kan referensi. Pak Haris dia udah ngejelasin kalau nggak saya tuh yang ketiga berarti ya. Yang ketiga. Nah yang ketiganya tuh penyelesaian tumpang tindih. Tumpang tindih untuk pemanfaatan ruang tersebut dan dirinya tuh sama yang terakhir tuh kalau nggak salah perbaikan data IGT masing-masing sektor. Terus ini kan karena kegiatan pemerintah ya pasti ada peraturan presidennya. Nah ya jadi jelasin dikit lah ya. Jadi kebijakan satu peta ini tuh baru diperbarui lagi dari pernah tuh waktu itu peraturan nomor 9 tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi karena dilanjutin lagi sama Pak Jokowi, dia tuh nerbitin lagi peraturan presiden yang baru nomor 23 tahun 2021 kemarin. Sama tentang perubahan tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta ini di tingkat ketelitiannya tuh di skala 1:50,000. Itu untuk peraturan itu pasti setiap itu pasti ada peraturan ya. Mau itu ganti presiden pasti presiden itu pasti ganti peraturannya. Pasti ada perombakan lah meskipun nggak semua dirombak. Terus tuh kalau berarti sejarah kebijakan satu peta tuh sejauh apa sih sekarang gitu? Maksudnya sejauh apa gitu, progres atau apa gitu? Jadi kemarin tuh ada berita ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Darmin Nasution. Jadi laporannya ke presiden tuh dia nyampein tuh
83 dari total 85 peta tematik itu tuh udah kira-kira udah 98% lah ya. Dari 19 kementerian atau lembaga itu dan pemerintah daerah Pemda itu di 34 provinsi. Itu tuh udah selesai dilakukan kompilasi sama integrasi. Sinkronisasi tadi itu di kegiatannya itu udah disinkronisasi. Oke, paling ya oke lah. Oh, jadi dari itu tuh artinya tuh saat ini tuh hanya tinggal dua peta tematik yang belum tersedia. Pertama tuh ada peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional atau disingkat RTRLN yang sedang dalam proses. Yang kedua tuh ada peta basis administrasi desa dan kelurahan yang sedang difasilitasi oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG. Ya. Dan itu tuh sering, setahu saya nih, itu tuh sering adalah sekarang tuh proyek, kalau nggak salah nama proyek itu Taswil lah. Sering ada itu kayak, dan sama perlu ditindaklanjuti sih oleh kepala daerah untuk penetapannya gitu. Jadi sekarang tuh udah ya, kalau misalkan kita bicara soal peta-peta desa tuh kan banyak yang masih inilah sekarang tuh kan belum sempurna lah gitu kan. Untung udah ada program ini gitu, bisa membantu banget lah bagi desa apalagi gitu. Begitu sih. Dan kira-kira itulah ya pengetahuan kita tentang kebijakan itu kebijakan satu peta. Paling sekian ya. Paling sekian dari kita untuk video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami berdua undur diri ya. Pamit undur diri. Dadah.